Ayo Otewars, it's time to holiday. Kali ini Ardi mengajak Otewars balik lagi staycation ke Puncak Bogor. Setelah beberapa waktu kita main ke Pantai Anyer, sekarang kita balik lagi nih ke daerah pegunungan yang adem dan segar. Buat Otewars yang suka ke puncak tapi nggak suka macet, tenang aja, cocok banget nih karena kali ini kita staycation di daerah bawah. Nggak perlu naik jauh-jauh ke atas dan nggak perlu lewatin beberapa titik macetnya puncak. Walaupun staycationnya masih di daerah bawah, tapi vibes dan udara puncaknya masih dapet banget. Yap, kita bakal balik lagi staycation di JSI Resort Megamendung. Resort yang setahun lalu pernah Ardi review. Memang tempatnya senagi dan senyaman itu karena areanya luas dan asri. Fasilitasnya juga lengkap banget nih. Ada mini zoo, aktivitas outbound, sampai jeep show yang ada di setiap weekend. Dan kali ini Ardi ngajak Otewars cobain glampingnya JSI Resort, yaitu tipe Cherokee Tent. Glamping yang bener-bener glamour camping banget deh pokoknya. Penasaran kan? Yuk ikuti keseruan jalan-jalan virtual Ardi sampai habis ya, karena Ardi bakal spill rate harga menginap di akhir video. Untuk memudahkan ke lokasi, titik lokasinya sudah tersedia di Google Maps. Tinggal cari aja dengan keyword JSI Resort Megamendung. Kemarin Ardi keluar dari exit tol Ciawi nih. Dan buat menuju ke JSI, ada dua pilihan jalan nih Otewars. Bisa lewat Simpang Gadok, terus belok kanan dengan patokan belokannya tuh Kopi Kenangan atau Rumah Makan Alam Sunda. Atau buat Otewars yang kendaraannya nggak sesuai aturan ganjil genap, bisa lewat nih jalur alternatif Taman Safari. Dengan patokan belokannya di Gedung Bank DMB. Kemarin Ari sendiri lewat jalur alternatif Safari nih, karena plat kendaraannya nggak sesuai ganjil genap. Dan jalurnya masih aman banget nih buat dilewatin. Walaupun jalannya agak naik turun sedikit, tapi tenang aja, gak perlu takut kesasar. Karena di sepanjang jalan menuju JSI itu sudah banyak pelang petunjuk arah nih. Warnanya orange dan gampang banget buat dikenalin. Pokoknya akses ke JSI Resort Megamendung ini anti ribet deh, gampang dan fleksibel. Nah, kalau Otewars sudah melewati jembatan dan pondok pesantren atau polsek Megamendung, mulai siap-siap ambil arah kanan nih untuk nyebrang dan langsung belok. Patokan belokannya ada gerbang JSI ya. Dari gerbang ini tinggal lurus sedikit, lalu nanti belok kanan. Nah, dari sini tinggal ikutin jalan aja sampai ketemu pos security check-nya JSI. Setelah sampai di pos security check, Otewars tinggal ambil arah kiri buat menuju ke area lobby untuk registrasi check-in. Di depan lobi juga sudah disediakan area parkir yang cukup luas nih Otewars. Jadi Otewars bisa parkir kendaraan di sini. Untuk area parkirnya outdoor dan tidak beratap. Dan untuk parkirannya ini free ya. Nanti tinggal daftarin aja nomor kendaraan Otewars saat registrasi check-in. Dan ini dia suasana menuju area lobinya. Dari pertama datang suasananya tuh terasa hijau dan asri banget ya. Lihat ya Otewars, lorong menuju lobinya sejuk dengan nuansa alam yang kerasa banget. Di sekitar area lobinya, suasananya juga menenangkan. Dipenuhi dengan tanaman hijau yang tertata rapi nih, bikin kesan awal langsung nyaman dan vibes liburannya berasa menyatu dengan alam ya. Dan ini dia suasana di dalam lobinya, masih dengan ornamen warna-warni natural dengan dominasi warna kayu, yang estetik tapi tetap terlihat modern nih. Nah, pas pertama kali masuk ke area lobby, Otewars langsung disambut sama miniatur jeep yang disesuaikan dengan tema hotelnya nih, yaitu JSI Jeep Station Indonesia. Dan di lobbynya ada banyak spot duduk santai dengan sofa nyaman dan empuk. Nah, kalau ngomongin area duduk lobbynya JSI, di sini tuh bener-bener diperhatiin banget deh. Set sofanya tuh bener-bener cozy dan jumlahnya juga cukup banyak ya. Jadi walaupun lagi ramai, tetap nyaman nih buat duduk sembari menunggu jam check-in.
Suasana lobinya juga sejuk dan asri. Nuansanya nyaman, jadi enak nih buat duduk santai sambil ngobrol bareng keluarga. Untuk proses registrasi check-in-nya juga gampang banget nih. Cukup isi form, tunjukkan kartu identitas seperti KTP, dan tanpa uang deposit ya. Untuk jam check-in-nya dimulai dari jam 2 siang dan check-out di jam 12 siang di keesokan harinya. Di area lobi ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Ada meja biliar yang bisa dimainkan sambil menunggu waktu check-in. Dan di sini juga ada minibarnya ya, buat OTWers yang mau pesan makanan atau minuman nih. Kalau mau yang manis-manis, di sini juga ada cake stationnya loh. Dan buat OTWers yang mau request welcome cake untuk momen spesial atau surprise di kamar, bisa pilih kuenya di sini nih. Kuenya ada berbagai ukuran yang bisa disesuaikan. Berikut are di-spill list harga kuenya ya. Harga bisa disesuaikan dengan ukuran dan request cake-nya. Selain itu, Jessie juga punya berbagai aktivitas outdoor berbayar, seperti ATV, sampai off-road naik jeep ekstrim yang seru banget. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, OTWers bisa langsung ke area di sebelah kanan dari pintu masuk lobi ya. Berikut list harga aktivitas outdoor-nya, biar OTWers bisa siapin budgetnya. Eits, lobi ini nggak cuma satu lantai aja nih, tapi terdiri dari 2 lantai. Nah, sekarang yuk kita naik ke lantai 2, lihat ada apa aja sih di atas. Wah, di lantai 2 ini ada area tempat makan dengan ukuran yang cukup luas. Dengan kapasitas tempat duduk yang lumayan banyak, nuansa dan ornamennya masih konsisten dan natural nih. Dengan dominasi warna kayu yang bikin suasana hangat dan nyaman. Di area ini juga banyak kaca-kaca besarnya nih, jadi view dari dalam tempat makannya tuh terasa lebih luas dan terang ya. Nah, kalau OTWers lihat ke sebelah kiri, view-nya tuh langsung menghadap ke area kolam renang nih. Cakep banget ya. Makan sambil menikmati view bikin suasana makin santai. Dan berikut ada spill daftar menu makanan dan minuman yang bisa OTWers pesan di sini ya. Mulai dari berbagai pilihan makanan berat, snack, sampai dengan minumannya juga ada. Yummy. Kalau kecepatan, OTWers bisa pause dulu ya videonya. Selain area tempat makan di lantai 2 ini juga ada store merchandise nih, yang menjual berbagai kaos dan cendera mata lainnya. Bisa banget nih buat OTWers beli buat oleh-oleh atau kenang-kenangan dari JSI. Di sebelahnya ada playground indoor nih buat si kecil. Ukurannya sih memang nggak terlalu besar, tapi cukup banget nih buat mengisi waktu liburan, biar anak-anak tetap aktif dan anti bete. Lumayan ya, ada beberapa mainan yang bisa si kecil mainkan, jadi tetap seru dan nggak cepet bosan. Nah, kamar kita sudah ready nih OTWers. Sekarang yuk kita langsung ke kamarnya. Untuk akses dari lobby menuju ke area glamping tipe Cherokee Tent dan Willys, kita bakal diantar nih pakai fasilitas bagi car. Karena akses ke area glamping ini harus keluar sedikit dari area utama JSI, jalannya juga sempit nih OTWers. Terus agak nancap sedikit ya, karena memang jalannya lewat jalan lingkungan setapak. Jadi paling amannya memang diantar pakai bagi car aja ya. Tinggal duduk manis aja langsung sampai deh. Daripada repot-repot kan bawa kendaraan sendiri ke sana. Karena halaman parkir di sana tuh juga terbatas dan gak terlalu luas nih OTWers. Untuk jam operasional bagi car-nya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Kalau OTWers butuh penjemputan atau mau balik ke lobby atau mau diantar ke area JSI lainnya, karena JSI kan areanya luas banget nih, kayak mau muter-muter aja atau keliling area, tinggal hubungin resepsionis aja ya, nanti bakal dibantu dan dijemput pakai bagi car. Tinggal sebutin aja tipe kamar dan nomor roomnya. Nah, kita sudah sampai ini di area drop off glampingnya. Dan ini yang tadi Ardi bilang ya OTWers, area parkirnya. Ukurannya memang nggak terlalu luas kan? Di sebelah kiri sana itu akses ke area glamping tipe Willys, yang ada hanbok di bagian depannya. Nah, kalau mau masuk ke area tipe Cherokee Tent, akses jalannya tuh ada di samping pos jaga ini ya OTWers. Gak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung aja lihat glampingnya. Untuk akses ke area glampingnya, jalannya memang bertangga dan naik turun ya OTWers, jadi kurang difabel dan stroller friendly nih. Nah, buat OTWers yang bawa banyak barang, tenang aja, nanti bakal ada petugas yang sigap standby buat bantuin barang bawaan kamu. Sekalian nganterin sampai depan glampingnya ya, dan mandu ke nomor 10 yang bakal kita nginep. Jadi nggak perlu khawatir kesasar ya, good service pokoknya. Suasananya di area sini juga terasa asri dan bersih nih OTWers. Ardi sendiri dapat di tent nomor 3. Lokasinya juga nggak jauh-jauh nih dari area pos depan tadi ya. Dari area jalan masuknya, pertama yang kita temui ada tempat sampah estetik nih OTWers. Modelnya seperti gentong tertutup gitu ya. Dan ini dia suasana di sekitar area tendanya.
Bagian terasnya tuh pakai konsep deck gitu ya. Di setiap tentnya juga disediakan apar nih. Jadi dari sisi keamanan sudah diperhatiin ya. Jadi aman banget nih kalau nginep di sini Otewars. Nah, ini dia area terasnya. Suasananya terasnya coba lihat di Otewars. Bener-bener cakep banget ya. Penataan taman hijaunya tuh asri dan rapi. Alam nginap di hutan gitu. Walaupun masih di area bawah puncak, tapi suasananya tetap sejuk dan nyaman ya Otewars. Selanjutnya kita langsung lihat kamarnya aja yuk. Dan ini dia suasana di dalam kamarnya. Kesan awalnya tuh bener-bener nyaman ya. Nuansa glamping glamour campingnya dapat banget. Dari namanya juga Cherokee Tent. Nuansanya memang ala-ala suku Indian gitu ya. Selain itu pencahayaannya juga cukup nih. Bikin kamar ini jadi cocok banget buat istirahat dan staycation yang nyaman. Sekarang Ardi mulai room tournya ya. Di tengah ruangan ada 2 set ranjang tempat tidur single twin. Satu kasurnya menurut Ardi sih ini cukup besar ya. Bisa untuk 2 orang nih. Jadi kalau dipepet-pepetin sih bisa ya. Untuk 4 orang juga muat nih kalau mau hemat. Tapi lebih nyamannya sesuai kapasitas aja ya. Memang untuk 2 orang. Kasurnya tuh super nyaman. Dengan tambahan aksen kain tenun jadi ala-ala estetik gitu. Bikin suasananya makin estetik dan cozy banget. Di atas kasurnya sudah dilengkapi 2 bantal besar dan 1 bantal panjang. Jadi totalnya ada 3 bantal ya dalam satu kasur. Dan di tengah ruangan sebagai pembatas kasurnya ada meja nakas yang unik nih. Yang desainnya itu mengikuti tema kamar. Lihat deh, tempat tisunya aja terbuat dari anyaman ence gondok. Niat banget kan detail kamar ini? Sebagai hiasan di tengah ruangan ada dekorasi makrami. Nuansa ala bohemian modern gitu atau Skandinavia. Terbuat dari serat alami seperti wool dan rami, bikin kamar makin estetik dan cozy. Untuk colokan di kamar ini juga unik nih. Memang khusus untuk isi daya gadget ya. Stop kontaknya tuh tipe USB, bukan colokan 2 lubang biasa. Letaknya juga ada di beberapa area kamar. Jadi gampang banget nih buat ngecas gadget sambil rebahan atau kerja. Nah, untuk stop kontak lubang 2 pada umumnya ada di area meja kerja ya. Namun hanya tersedia 1 stop kontak nih. Jadi kalau Otewars merasa kurang nyaman pakai USB port, bisa bawa colokan tambahan ya. Untuk meja kerjanya ada di pojok kiri ruangan dan sudah dilengkapi dengan set kursi dan lampu kerja ya. Jadi buat Otewars yang staycation tapi masih butuh space buat kerja, di sini sudah disediakan fasilitas dan tempatnya ya. Jadi cocok banget nih buat WFG, work from glamping. Di atas meja kerja juga sudah disediakan rumah amenities yang lengkap banget. Ada teko listrik, 2 buah gelas, dan perlengkapan pendukung lainnya. Dari 2 botol air mineral, kopi, creamer, teh, sampai dengan gula, semua sudah disediakan lengkap. Di belakang meja kerja ada rak penyimpanan dengan 2 buah laci besar. Cocok banget nih buat taruh barang bawaan Otewars. Di atasnya juga ada keranjang handuk ya, dengan 2 buah handuk siap pakai. Di bagian meja ini juga ada cooler barnya ya, bisa dipakai buat naruh makanan atau minuman bawaan Otewars, biar tetap fresh selama menginap. Cooler barnya juga masih kosong ya, jadi Otewars bisa isi sendiri sesuai kebutuhan. Di sampingnya dekat pintu masuk juga ada meja tambahan nih, yang bisa Otewars fungsikan untuk menaruh tas atau barang bawaan lainnya. Jadi lebih praktis dan rapi ya selama menginap. Selanjutnya kita beralih ke pojok kanan ruangan ya Otewars. Di sini ada lemari besar, temanya tuh lagi-lagi disesuaikan dengan kamar. Super estetik banget. Di atas lemarinya juga sudah disediakan lampu anti nyamuk atau serangga. Jadi walaupun kamarnya dekat kebun, tapi tetap aman nih dari gangguan serangga. Kapasitas lemarinya juga besar, dengan 3 ruang penyimpanan dan sudah dilengkapi juga 3 buah hanger di dalamnya. Kalau Otewars cari kaca besar selain di kamar mandi, kacanya tuh ada di pintu lemari ini ya. Selain di luar, di dalam kamar juga sudah disediakan tempat sampah ya Otewars. Adik kira tuh awalnya ini bukan tempat sampah loh. Ternyata tempat sampah. Detailnya tuh niat banget ya. Dari rotan, cocok banget nih sama interior kamar yang estetik. Di kamar juga sudah disediakan 2 pasang sendal jepit ya Otewars, dengan 2 ukuran yang berbeda. Sepertinya sih untuk pasangan. Di depan tempat tidur ada TV berukuran sekitar 43 inch, yang sudah smart TV ya. Di bawahnya juga ada meja ambalan nih, dilengkapi dengan telepon, bisa langsung menghubungi room service ke resto atau resepsionis. Selanjutnya untuk area kamar mandi ada di pojok kanan ruangan ya Otewars. Dan ini dia interior kamar mandinya. Kamar mandi dengan desain modern minimalis dengan ukuran yang cukup kompak. Walaupun kita staycation di glamping, kamar mandinya tetap ala resort ya. Bersih, rapi, dan wangi. Pokoknya suka deh. Di kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, mulai dari toilet duduk, wastafel, dan cermin besar. Disediakan juga toiletries yang cukup lengkap, mulai dari dental kit, hair cap, sabun batang, sampai cotton buds juga ada nih di sini. Di area ambalannya juga disediakan 2 buah gelas kumur. Dan gak ketinggalan di sini juga sudah disediakan high dryer nih, jadi cukup lengkap ya untuk kebutuhan selama menginap.
Lanjut, di pojok kiri ruangan ada area shower roomnya nih Otewars. Tentunya sudah dilengkapi dengan sekat pemisah kaca ya, jadi aman nih, jadi airnya tuh nggak nyiprat kemana-mana. Di shower room ini juga sudah disediakan dua jenis shower, yaitu ada rain shower dan juga hand shower. Tentunya sudah dilengkapi dengan water heater. Dan enaknya lagi nih, tekanan air dari rain showernya ini cukup kenceng loh, jadi enak banget ya kalau diarahin ke punggung. Rasanya tuh kayak lagi dipijetin tipis-tipis gitu. Dan tentunya di area shower room ini juga sudah dilengkapi dengan shower gel dan shampoo-nya. Wanginya juga enak loh. Ini dia suasana di sekitar glamping ya Otewars. Sejuk dan asri banget ya. Dengerin deh, ada suara tonggeretnya juga. Bikin suasana makin berasa menyatu dengan alam. Syahdu banget ya. Di area glamping Cherokee ini juga ada fasilitas komunal area. Jadi Otewars bisa duduk santai di sini bareng teman atau keluarga sambil menikmati suasana alam di sekitarnya. Atau kalau malam nih, area ini juga bisa dipakai untuk api unggunan. Seru banget ya. Quality time-nya dapat banget nih kalau di sini. Selanjutnya, Ardi mengajak Otewars buat lihat pertunjukan Jeep Show-nya. For your information, Jeep Show ini biasanya ada di setiap weekend, hari Sabtu atau Minggu. Untuk jamnya memang situasional ya, jadi nanti Otewars bisa konfirmasi dulu ke resepsionis saat check-in di weekend. Tapi biasanya, show-nya tuh ada di sekitar jam 1 sampai jam 3 siang nih Otewars. Dan untuk menuju area Jeep Show-nya kayak area tribun penonton gitu, Otewars bisa naik bagi car dari titik poin di pos jaga yang tadi ya. Atau seperti Ardi kali ini, Ardi pilih jalan kaki ke area bawah. Sekalian jalan-jalan santai ya, sambil menikmati suasana sekitar. Jalannya juga nggak terlalu jauh kok, tapi memang harus melewati beberapa anak tangga ya. Jadi untuk aksesnya kurang stroller friendly. Nah, setelah sampai di penghujung jalan kita belok kiri ya. Dan nanti jalurnya bakal tembus di pintu belakang tribun. Sebelum lihat Jeep Show-nya, Ardi mau ajak Otewars keliling dulu nih di sekitar area tempat pertunjukannya. Di sini juga ada banyak spot foto bertemakan Jeep. Cocok banget nih buat Otewars yang mau foto-foto dulu sebelum show-nya dimulai. Dan ini dia set area tribunnya. Kalau yang ini aksesnya dari bagian depan ya. Kalau yang tadi tuh kita masuknya dari area bagian belakang. Dengan kapasitas kurang lebih 350 kursi, yang lumayan banyak ya. Jadi Otewars nggak perlu takut nih nggak kebagian tempat duduk, karena kapasitas kursinya yang cukup banyak. Nah, dan ini dia track off-road Jeep-nya. Track ini memang dipakai untuk pertunjukan Jeep Show ya, sekaligus jadi arena off-roadnya juga. Cocok banget nih buat Otewars yang suka aktivitas seru dan menantang. Apalagi kalau hobinya off-road Jeep. Pasti makin seru nih nyobain trek di sini. Dan berikut ini harga aktivitas outdoor berbayarnya nih Otewars yang ada di area JSI. Mulai dari aktivitas seru seperti ATV, off-road Jeep, dan beberapa permainan outdoor lainnya. Kalau kecepatan, Otewars bisa pause dulu ya videonya. Sudah mau mulai nih Otewars Jeep Show-nya. Gak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung lihat keseruan atraksinya. Itu kita namakan sebagai obstacle skybridge. Jadi dia termasuk kita sedang diberikan 45 saja. Jangan hati-hati ya. Apakah baru di sini lagi dong? Sekarang sudah tepat di pukul 13.15 itu tandanya mengakhiri kegiatan kita pada hari ini.
Wah, seru banget ya tadi atraksi Jeep Show-nya. Sekarang lanjut lagi yuk, kita explore fasilitas lain yang ada di dekat area Jeep Show ini. Di sisi samping area Jeep Show, ada deretan pohon besar nih Otewars, yang bikin area JSI ini terasa makin sejuk ya. Tapi Ardi kurang tahu nih ini pohon apa ya. Kalau Otewars tahu, boleh bantu ya tulis di kolom komentar. Di sampingnya juga ada beberapa saung-saung di sekitar kolam ikan. Kolamnya itu lumayan besar ya, dan suasananya tuh adem banget. Cocok nih buat duduk santai sambil menikmati angin yang sepoi-sepoi. Di area kolam ikan ini juga bisa buat mancing nih Otewars. Dan sepertinya kalau dapat ikan nih, bisa request juga nih untuk dimasakin di sini juga. Di samping area kolam ini juga ada area komunalnya. Kalau weekend, biasanya tuh area ini dipakai untuk buffet barbecue ya Otewars. Di sini juga ada area api unggunnya loh. Jadi suasananya tuh makin seru ya buat makan malam bareng keluarga. Untuk buffet barbecue weekend, tarifnya tuh sekitar 140.000 untuk dewasa dan 100.000 untuk anak-anak. Anak di bawah 6 tahun itu masih free ya. Dan untuk jamnya mulai dari jam 6 sampai jam 9 malam. Lanjut kita lihat area poolnya. Poolnya tuh nggak jauh-jauh dari area komunal ini ya. Atau tepatnya ada di belakang bangunan lobi. Untuk kolamnya sendiri ada dua kedalaman nih Otewars, yaitu kolam anak dengan kedalaman sekitar 70 cm dan kolam dewasa dengan kedalaman 1,5 meter. Untuk jam operasional kolam mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Di area kolam ini juga sudah disediakan beberapa fasilitas, mulai dari handuk, ruang bilas, toilet, dan juga area duduk santai yang asoy. Serunya lagi kalau weekend di sini juga ada foam party-nya nih Otewars yang bikin suasana makin seru buat liburan. Selamat malam Otewars. Ini dia suasana malam dari gang menuju area JSI. Ardi kesini karena mau ke warung nih yang ada di area depan. Warungnya juga cukup lengkap dan harganya lumayan murah ya. Jadi kalau Otewars butuh beli cemilan atau minuman tambahan, bisa kesini juga ya. Karena cukup jalan kaki aja nggak usah bawa kendaraan. Sekalian Ardi mau tunjukin suasana malam di sekitar area JSI. Areanya juga cukup terang, jadi nggak terasa creepy-creepy ya. Banyak juga lampu-lampu estetik yang bikin suasana malam di sini makin cantik dan hangat. Dan ini dia suasana malam di area kolam nih Otewars. Terlihat cukup terang ya, dengan lampu-lampu yang cantik dan estetik juga. Jadi kalau mau duduk-duduk santai di tepi kolam, nggak takut ya. Dan ini nuansa lampu di pepohonan yang tadi siang Ardi tunjukin nih Otewars. Sekarang kelihatan makin cantik ya, dengan lampu yang menyala warna-warni. Dan malam ini juga sedang ada aktivitas buffet barbecue nih di area sini. Karena udah malam dan sekarang kita mau istirahat kembali lagi nih ke kamar Otewars. Kali ini kita kembali ke kamar pakai bagikar aja ya, soalnya sudah agak malam. Kalau jalan kaki kan lumayan PR nih malam-malam jalan. Jadi kita nunggu di depan area lobi dulu sambil bilang ke petugas resepsionis buat reservasi bagikarnya. Suasana jalan menuju kamarnya juga terang, ada lampu-lampu di sepanjang jalan, jadi tetap aman ya Otewars. Dan ini dia suasana pencahayaan di dalam kamar. Dengan cahaya yang temaram, gak terlalu terang tapi justru bikin suasana kamar terasa makin hangat dan nyaman. Pas banget nih buat istirahat setelah seharian explore area JSI. Selamat istirahat Otewars. Selamat pagi Otewars. Pagi hari staycation di sini dimulai dengan menghirup udara yang seger banget, sembari menikmati minuman hangat di teras glamping nih. Quality time di pagi hari terasa makin nyaman ya, dengan suasana yang asri, tenang, dan bikin pikiran rileks tentunya. Setelah menikmati udara segar dari teras glamping, sekarang udah lapar kan? Yuk kita sarapan. Untuk sarapannya ada di Convention Hall yang lokasinya ada di area belakang JSI ya Otewars. Saran Ardi nih, mending naik bagikar aja ya, karena jaraknya tuh lumayan jauh. Tapi kalau Otewars mau jalan kaki sambil jogging pagi, boleh banget dong. Tapi kalau Ardi sih skip dulu deh ya lari pagi kali ini. Untuk menunggu bagikarnya, Otewars bisa menunggu di pos jaga yang ada di dekat gerbang glamping ya. Nanti petugas di sana akan bantu melakukan reservasi. Sambil menuju ke Convention Hall tempat kita sarapan, kita sekalian jalan-jalan dulu ya, menikmati suasana area JSI yang seger dan asri banget nih Otewars.
Nah, yang ini tuh area camping riverside-nya. Lokasinya tuh langsung menghadap ke sungai loh. Mantap banget nih buat yang suka camping. Dan enaknya nih, camping di sini tuh semua perlengkapan sudah disediakan. Mulai dari kompor dan perlengkapan pendukung lainnya. Lalu di sampingnya tuh ada area aviary, atau bisa dibilang sih taman unggasnya ya, atau bird park. Di atasnya juga ada wahana keranjang sultan tuh, All Towers. Lengkap banget kan? Pokoknya liburan di sini tuh bikin anak-anak anti bosen ya. Nah, sekarang kita udah mau sampai nih di convention hall-nya. Wah, gedungnya besar banget ya. Area parkirnya juga luas. Jadi kalau OTWers mau mengadakan acara seperti gathering, wedding, atau event lainnya, bisa banget nih di sini. Yap, langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Nanti tinggal sebutin nomor kamarnya aja ke petugas yang berjaga ya. Untuk sarapannya buffet, setiap kamar sudah mendapatkan 2 pack sarapan gratis. Untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun, masih free ya. Kalau OTWers ingin menambah pack sarapan, untuk dewasa tuh biayanya sekitar 150.000 per orang. Dan untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun, tarifnya tuh sekitar 100.000 per orang ya. Untuk jam sarapan mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Dan ini dia suasana di dalam hall tempat kita sarapan OTWers. Besar banget ya. Area makannya juga luas dan jumlah meja dan kursinya banyak banget. Jadi OTWers gak perlu khawatir nih kalau nggak kebagian tempat duduk, walaupun lagi high season. Makanan yang tersedia di sini juga enak-enak dan pilihannya juga cukup beragam. Mulai dari makanan berat, menu khas Indonesia, roti dan pastry, sampai cemilan-cemilan ringan, di sini juga disediain. Jadi OTWers bisa pilih menu sesuai selera masing-masing ya. Dan berikut ini pilihan makanan yang tersedia di sarapan kita kali ini. Pokoknya lengkap banget deh, bikin ngiler. Kayak ini nih, ada aneka roti dan pastry yang lengkap banget dengan berbagai pilihan rasa. Dan toppingnya juga beragam ya. Tampilannya juga menggoda banget nggak sih? Nah, di sini juga tersedia aneka manisan buah sampai asinan sayur pun ada. Ada aneka pancake dan croffle-nya juga, lengkap dengan berbagai macam topping. Gak ketinggalan nih, di sini juga ada live cooking di Egg Station-nya. OTWers bisa request berbagai olahan telur, mulai dari telur rebus, telur dadar, sampai tingkat kematangannya pun bisa disesuaikan sesuai selera. Lanjut, di sini juga ada pasta corner. Kebetulan pas waktu Ardi datang, menu pastanya tuh lagi pas saus carbonara ya. Selain itu, di sini juga ada pilihan sosis bite dengan 2 varian ya. Yang warna putih itu sosis ayam dan satu lagi itu sosis sapi. Untuk minumannya juga pilihannya cukup beragam ya OTWers. Mulai dari berbagai minuman hangat seperti kopi panas, wedang uwuh, sampai teh hangat juga ada di sini. Untuk minuman segar dan dingin, di sini juga ada beberapa pilihannya OTWers. Ada infused water, ada air mineral, dan beberapa pilihan jus yang fresh juga ada. Untuk pencuci mulutnya juga lengkap banget. Ada berbagai pilihan salad dengan kondimen yang lengkap, sampai buah potong segar juga ada. Pilihannya juga cukup beragam, jadi tinggal pilih sesuai selera ya OTWers. Untuk pecinta gorengan, di sini juga disediakan aneka gorengan. Dan juga ada soto Bogor yang segar nih, yang diracik langsung dan disajikan hangat. Tak ketinggalan, di sini juga ada bubur ayam Cianjur yang pilihan kondimennya yang super lengkap. Untuk main course-nya juga pilihannya cukup beragam nih OTWers. Ada beberapa corner yang bisa OTWers pilih sesuai selera. Mulai dari Asian Corner dengan berbagai pilihan hidangan khas Asia, sampai dengan Western Corner nih dengan menu-menu masakan favorit bergaya barat. Jadi lengkap banget kan? Selanjutnya yang gak boleh ketinggalan nih, Kids Corner buat si kecil. Di dalam Kids Corner ini ada berbagai macam hidangan yang disesuaikan dengan selera si kecil. Jadi anak-anak juga bisa lebih semangat ya buat sarapan dan menikmati waktu makan pagi dengan menu favorit mereka. Lihat deh, tampilannya lucu banget ya. Disajikan dengan bentuk yang menarik, jadi makin selera kan? Yummy! Dan ada juga aneka sereal dengan pilihan susu yang bisa disesuaikan sesuai selera.
Di sini juga ada popcorn dan gulalinya. Yang bikin seru, warna gulalinya tuh bisa di-request loh, sesuai warna favorit anak. Lucu banget kan? Biar sekecil makin betah, di area Kids Corner ini juga ada mini teaternya ya, yang memutar film kartun, jadi anak-anak bisa menikmati tontonan favorit mereka sambil sarapan atau bermain di area ini, bikin suasana sarapan makin seru ya. Dan ini dia menu sarapan yang Ardi ambil pagi ini. Banyak banget ya, mulai dari berbagai pilihan makanan yang Ardi ambil. Pokoknya enak-enak semua deh. Setelah kenyang sarapan, kita keliling dulu yuk di sekitar area Convention Hall. Gak jauh dari Convention Hall, ada area baru nih Otewers, yaitu Villa Kencana. Desainnya tuh estetik banget dengan konsep minimalis modern. Cocok banget nih buat Otewers yang suka suasana villa yang clean dan elegan. Mau foto-foto di sini juga boleh banget, karena setiap sudutnya Instagramable dan menarik untuk dijadikan spot foto. Yuk, langsung aja kita ke sana. Ini dia area paling baru di JSI, yaitu Kencana Valley. Di area ini terdapat deretan villa dengan konsep modern minimalis, yang dipadukan dengan suasana alam yang sejuk dan pemandangan yang sangat indah. Dikelilingi dengan pemandangan hijau yang menyegarkan mata, di setiap unit villanya didesain dengan tampilan yang clean dan elegan, membuat area ini terlihat sangat premium dan pastinya Instagramable banget deh. Cocok banget nih buat liburan bareng keluarga besar, honeymoon, atau sekedar healing dari rutinitas sehari-hari. Selain deretan villa di area Kencana Valley, di sini juga ada venue yang unik banget, yaitu Kencana Nest. Venue ini memiliki desain seperti sarang burung raksasa yang artistik banget dan menyatu dengan alam. Kencana Nest ini dirancang khusus untuk berbagai acara spesial, seperti wedding ceremony intimate, lamaran, anniversary, sampai foto prewedding juga bisa di sini. Venue ini mampu menampung sekitar 70 tamu dengan panorama lembah hijau yang indah banget. Gak heran sih kalau Kencana Nest ini menjadi salah satu daya tarik utama di Kencana Valley, karena desainnya unik, mewah, dan pastinya super Instagramable. Semoga next time Ardi bisa balik lagi ke JSI dan staycation di salah satu villa yang ada di Kencana Valley ya, supaya bisa ajak Otewers staycation virtual dan lihat langsung nih seperti apa pengalaman menginap di villa modern minimalis ini. Soalnya villanya bagus-bagus banget ya. Setelah jalan-jalan di area Kencana Valley, sekarang saatnya kita kembali ke kamar dan siap-siap check out nih. Dan kita kembali ke kamarnya pakai bagi car lagi ya. Dan naiknya tuh dari depan Convention Hall. Gak kerasa kita udah sampai di penghujung jalan-jalan virtual kali ini nih Otewers. Sebelum video ini berakhir, berikut Ardi rangkum ini beberapa fasilitas dan aktivitas yang bisa Otewers nikmati kalau staycation di sini. Dan sekarang Ardi mau spill juga nih rate harga menginap di JSI ini. Tapi perlu diingat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung season dan periode menginap Otewers. Dan cukup sekian jalan-jalan virtual kita kali ini. Semoga bisa jadi referensi liburan Otewers di daerah Puncak Bogor, dan jadi hiburan buat yang belum sempat liburan. Sampai jumpa di jalan-jalan virtual berikutnya. Bye-bye, wassalamualaikum.